Kami telah mempersiapkan diri sedemikian rupa. Kami mengundang kehadirat Tuhan. Apa yang telah kami siapkan, biar menjadi makanan rohani, penghantar umat dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga punya kelemahan di sana sini. Kami dalam nama Yesus, kelemahan kami menjadi kekuatan yang kiranya akan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menuju ke rumah-Mu untuk mulai pelayanan kami. Amin. Salam. Kami Majelis Jemaat bertugas dalam minggu pertama di bulan Agustus 2020 ini mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada segenap warga jemaat GKP Sidorame yang dalam kesempatan ini masih ada yang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya lah rahmat Tuhan tetap melimpah bagi kita yang merindukan perjumpaan kita dengan Tuhan. Kiranya kebahagiaan dari Tuhan beserta dengan kita sekalian. Selamat hari Minggu dan salam. Salam, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai kebaktian kita pada minggu ini, terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Kita angkat pujian bernyanyi Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1, tambah buku Ende nomor 562 ayat 2. Kami puji dengan Engkau Riang. Kami puji dengan riang di bawah yang besar, bagai bunga tiba siang, tapi kami pun bakal kabut dosa dan derita, kebimbangan kalanya, sumber-sumber yang abadi di sinar-Mu menyerah. Sungai jadi-jadianku, lautan mengiti, angka bintang keluar bulan yang abadi hari ini. Kau mawadang dan larangan, pura dohon doloki, saluhut nama ngendeha, sangami Tuhan hari. Jemaat kita undang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang memimpin dan menguasai hati kami dengan roh-Mu, agar kami mau mendengar dan menerima firman-Mu. Masukkanlah firman-Mu itu ke dalam hati kami,
agar kami dibaharui dan dikuduskan. Tolonglah agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, agar kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kita persilakan duduk. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1, tambah buku ND nomor 453 ayat 2, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Tinggallah namanya, pengharapan dunia. Tinggallah namanya, surga yang bakal. Bunga baru rohaku, bunga seorang pemimpin. Gorbido senjataku, rombak akan musuhi. Gorbido haki, Gorbido engeti, Gorbido Yesus Doa maum rohaki. Marilah kita mendengar firman Allah sebagai pendahulu khotbah kita pada hari ini yang tertulis Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia berserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah yang kamu jual itu? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka saat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 sampai 2. Di muka Tuhan Yesus.
Jemaat kami undang berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohonnya kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus kita untuk memberikan kita pengampunan. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, yang maha pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang di hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih. Tolong dan kasihanilah kami, dan terangilah jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat meninggalkan segala kelakuan dan perbuatan kami yang jahat itu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembali kepadaku, sebab aku telah menembus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kita persilakan duduk. Kita angkat pujian buku ND nomor 417 ayat 1. Rade situtu hauluan. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita yang tertulis dalam Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 376 ayat 4. Ikut dikau saja Tuhan. Lahir batin yang bersih, aku
jemaat kami undang berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Berita gereja pada hari ini, 1. Berita duka cita. Telah dipanggil Tuhan, nama Kamaria Boru Lumban Tobing atau Opung Jimmy, tutup usia 93 tahun, istri dari almarhum A.L. Banuera, alamat Jalan Sejati nomor 29, Sektor 6, nomor induk 414, meninggal pada hari Selasa, 28 Juli 2020. Kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapat penghiburan dari Tuhan. 2. Ibadah penghiburan. Hari ini Minggu 2 Agustus 2020 akan diadakan ibadah penghiburan di rumah keluarga almarhum Nyonya Banuera Boru Tobing yang meninggal hari Selasa lalu masuk pukul 12 WIB. 3. Berita kelahiran. Telah lahir seorang anak perempuan, anak pertama di tengah-tengah keluarga Bapak W. Hutagalung dan Ibu I. Boru Saragi. Alamat Jalan Dorowati, Lorong Rejo, nomor 23, Sektor 6, nomor induk 993, lahir pada hari Selasa, 28 Juli 2020. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Amplop bulanan bersama dengan tata ibadah minggu ini, kami lampirkan amplop bakti bulanan untuk Agustus 2020. Mari kita isi dan kembalikan ke gereja atau diserahkan ke Sintua Sektor. Jemaat yang bertambah telah diterima menjadi warga jemaat GKPI Sidorame, nama Rak Mauli Huta Barat, bersama dengan seorang anak yang bernama Rijal Permana Situmorang, alamat Jalan Rakyat Gang Sahata nomor 12, masuk di Sektor 4, nomor induk 1038. Persembahan ke depan. Hari ini kita mengadakan persembahan ketiga untuk keluarga yang berduka cita, yakni keluarga almarhum Yeni Teresia Boru Siregar, Sektor 9, yang meninggal pada tanggal 11 April 2020 yang lalu. Demikianlah berita hari ini. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1-3. Tak kita menyerahkan. Bersinar di dalam bumi.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami merindukan damai sejahtera-Mu Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Karena hari ini Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajar-ngajari kami, supaya kami Tuhan boleh menerima firman-Mu dalam perenungan kami, dan kami lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau ya Allah, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kita akan membaca firman Tuhan. Sebagai perenungan kita terambil dari Kitab Keluaran pasal 23, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-9. Keluaran pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat ke-9, inilah yang menjadi renungan kita di minggu ke-8 setelah Trinitatis. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Sedemikian jauh firman Tuhan kita baca kepada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kita yang berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan dan mau menghayati firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini bukan lagi kehidupan yang serba mudah. Kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini adalah kehidupan di mana ketika kita kompromi dengan dunia, maka kita akan terjerumus kepada dunia itu. Apa yang terjadi rupanya ketika kita kompromi dengan dunia? Terjerumus ke dalam apa ketika dikatakan terjerumus di dalam dunia? Ketika kita berbicara tentang dunia, maka di dalam dunia ini dekat sekali dengan yang namanya dosa. Ketika kita berbicara dengan yang namanya dunia, maka kita berhubungan dengan hal-hal yang bersifat duniawi, yang sifatnya sementara, yang orang-orang di sekitar kita mengejar itu semua. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mau menjejaki dan melihat keadaan dunia ini, dan kita berbicara dari level masyarakat tertinggi sampai level masyarakat terendah, pemerintah sampai kalangan masyarakat bawah, kita tidak pernah lepas pembicaraan kita tentang suap dan korupsi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat kehidupan kita di dunia ini lagi, akan banyak kita temukan perkara-perkara suap. Akan banyak kita lihat perkara-perkara korupsi yang bisa kita lihat ternyata ini semua adalah permainan-permainan dosa. Dan ternyata tanpa kita sadari, dunia ini sedang mengantarkan kita kepada hal-hal yang demikian. Karena betapa tidak Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa melihat segala urusan-urusan administratif
administratif tidak terlepas dengan yang namanya uang. Kita datang kepada suatu instansi meminta semacam berkas atau meminta semacam surat-surat seperti itu, surat-surat yang resmi yang mungkin akan berguna bagi kita. Mereka akan bilang uang dame-dame, uang pelicin, lalu uang apa lagi? Uang capek katanya begitu. Yang padahal dari namanya itu maknanya berbeda sekali. Maksudnya uang pelicin, maksudnya uang damai, maksudnya uang yang dan sebagainya tadi, ini adalah uang suap. Ketika kita memberikan kepada mereka, maka segala urusan, segala berkas-berkas akan diselesaikan dengan cepat. Tapi kalau kita tidak mau memberikan uang itu, di luar dari apa yang mereka katakan tadi, maka dengan sengaja mereka memperlambat segala urusan kita. Dan kita akan menunggu begitu lama. Nah, kalau kita mau melihat kacamata Alkitab, tentu ini semuanya sifatnya adalah dosa. Ini sifatnya adalah dosa. Belum lagi di dalam masa-masa pengadilan, di masa-masa penghakiman dan sebagainya di negara kita ini, untuk memperkecil hukuman seseorang, maka kita harus menyuap seseorang. Ketika kita misalnya berada dalam situasi yang sangat-sangat menyulitkan kita suap orang untuk membela kita. Nah, ternyata kata firman Tuhan, ini adalah dosa. Ini adalah dosa dan sudah terjadi jauh sebelum kehidupan kita, yaitu kehidupan dari bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel adalah bangsa yang statusnya masih budak, lalu dilepaskan dari perbudakan Mesir sampai di padang gurun menuju tanah Kanaan. Mereka banyak sekali diberikan peraturan, mereka banyak sekali diberikan nasihat oleh Tuhan. Salah satunya adalah perkara korupsi dan perkara suap, sebagaimana yang kita baca di dalam pasal 23 ini. Banyak sekali hal-hal yang dikatakan di sini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tentang hal-hal itu. Dan saya bisa melihat di sini ayat yang pertama dibicarakan supaya orang-orang itu tidak boleh menyebarkan kabar bohong, supaya mereka tidak membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita, proses suap menyuap terjadi. Lalu ada juga di ayat 3 dan ayat 7. Di sana dikatakan bahwa bangsa Israel tidak boleh memihak kepada yang salah lalu mempersalahkan orang benar. Sekalipun misalnya orang yang salah itu adalah orang miskin, kita tidak boleh membela dia hanya karena kasihan. Firman Tuhan katakan, ketika siapa saja yang bersalah, maka kita harus katakan salah sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Belum sampai di sana Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ayat 3 dan ayat 7 lalu ayat 4 sampai ayat 5 dikatakan juga di sana, mereka tidak boleh mengambil yang bukan hak mereka. Ada lembu, ada keledai yang mereka lihat, entah itu punya kawannya, entah itu pusunya, tidak boleh mereka ambil dan menjadi milik mereka. Lalu di ayat 8 juga dikatakan di sana supaya mereka tidak menerima uang pelicin atau suap. Karena hal-hal itu semua akan membuat mata mereka, membuat hati nurani mereka dibengkokkan, dibutakan, sehingga mereka dengan mudahnya memutarbalikkan hukum, melupakan firman Tuhan, dan secara otomatis mereka menjadi budak dosa. Dari beberapa ayat yang tadi saya paparkan, dari perikop kita hari ini, ada dikatakan tidak boleh membela perkara orang yang salah, sekalipun dia orang miskin. Kita harus katakan salah, tidak boleh memutarbalikkan fakta, tidak boleh berkata bohong. Lalu ada dikatakan lagi, tidak boleh mengambil hak milik orang menjadi milik kita. Kita harus kembalikan itu. Lalu yang selanjutnya dikatakan di sana, Allah membenci yang namanya suap menyuap. Allah membenci dengan yang namanya orang yang menerima uang pelicin atau uang suap tadi. Inilah yang menjadi perintah kepada bangsa Israel supaya mereka nantinya tidak sama dengan orang lain. Supaya mereka sama seperti sedia kala ketika mereka keluar dari perbudakan, mereka tetap menjadi umat Allah. Hal-hal yang saya katakan tadi di sana terjadi
suap dan korupsi. Ketika dia misalnya membantu orang yang benar, membantu orang yang salah dengan menyalahkan orang yang benar, maka sebenarnya sudah terjadi kasus suap menyuap. Ketika dia mengambil milik orang lain lalu menjadi miliknya, ini sudah terjadi kasus korupsi. Menggelapkan keuntungan, menggelapkan milik orang lain, lalu diambilnya menjadi miliknya. Inilah hal-hal yang dibenci Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, saya mau katakan begini. Ketika kita mengatakan dalam kehidupan kita bahwa kita adalah umat Allah yang terpilih, kita adalah umat Allah yang sama seperti bangsa Israel yang adalah umat Allah, maka saya mau katakan pada hari ini, firman Tuhan yang kita baca berlaku juga atas kita. Kalau firman Tuhan beribu-ribu tahun yang lalu kepada bangsa Israel supaya tidak boleh memutarbalikkan fakta, tidak boleh membela orang yang salah, lalu tidak boleh juga mengambil hak milik orang lain, benci kepada suap, maka hari ini firman dan perintah itu juga berlaku kepada kita. Karena betapa tidak, saya sudah katakan di awal bahwa kehidupan ini sudah penuh dengan praktik suap, praktik korupsi. Oleh karena itu sebagai umat Tuhan kita harus melawan ini. Kita harus mengingat firman Tuhan ini, kita harus fokus kepada perintah Tuhan supaya kita terjerat dengan hal-hal yang demikian. Karena pada zaman-zaman sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ada banyak sekali orang yang pada hari Minggu mereka menyediakan waktunya beribadah kepada Tuhan, mereka menyediakan hatinya, menyediakan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi setelah hari Minggu berlalu, mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Mereka kembali kepada kehidupan yang tidak sadar atau sadar mereka sudah dibawa kepada praktik-praktik itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, memang saya memang berpikir bahwa kehidupan kita ini sangat-sangat bergantung dengan yang namanya harta. Kita perlu dengan yang namanya kekayaan. Kita perlu dengan yang namanya ketenangan di dalam hidup. Kita perlu uang. Tapi ketika cara kita mendapatkan uang itu sudah salah, ketika cara kita mencintai harta, mencintai hal-hal duniawi itu, materi itu secara berlebihan, maka itu akan membuat kita tergoda untuk mengambil jalan pintas yang salah, lewat cara-cara yang jahat, penipuan, penggelapan, suap, dan sebagainya. Dan ini tidak terjadi hanya di antara kita saja. Bukan hanya sebatas di pemerintahan saja, sampai harus ada KPK dan sebagainya. Bukan hanya kepada kaum politikus saja, tapi kepada masyarakat bawah dan bahkan menyedihkannya lagi, sampai kepada hamba-hamba Tuhan yang mata rohaninya, yang hati nuraninya sudah jauh dari namanya firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini adalah firman yang mempertanyakan integritas kita. Firman yang menyatakan kesetiaan kita. Betul atau tidak kita setia kepada Tuhan. Apakah kita memang benar-benar punya integritas sebagai umat Allah? Yang walaupun dengan gemilang dunia ini yang begitu menggiurkan ini, kita tergoda ke sana atau semakin menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Memang rasanya sulit Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kita jauh dari namanya suap dan korupsi. Kemana-mana kita melangkah pasti ada hal-hal yang demikian. Tapi kalaupun sulit, bukan berarti kita yang setia kepada Tuhan ini tidak bisa lakukan apa-apa. Masih ada yang bisa kita lakukan. Selama masih ada anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, pengharapan akan selalu ada. Pengharapannya apa? Pengharapan itu adalah diri kita sendiri yang tidak mau sama seperti mereka. Oleh karena itu lawanlah godaan suap, lawanlah godaan korupsi dengan menjadi orang yang baik di tengah-tengah dunia. Saudara yang PNS misalnya, cukupkanlah diri saudara dengan gaji yang sudah saudara dapatkan, yang saudara kumpulkan. Jangan ambil insentif-insentif yang lain yang tidak kita tahu dari mana. Saudara yang guru, pakailah dana BOS untuk keperluan pendidikan, bukan keperluan pribadi. Saudara yang aparat atau pemerintah mungkin,
Tegakkanlah hukum dan jangan terima suap. Dan saudara mungkin yang tidak berada di bidang-bidang yang saya sebutkan tadi atau di bidang-bidang yang lain, mari kita cukupkan diri kita dengan apa yang Tuhan berikan sebagai berkat. Maka dengan semangat garam dan terang dunia, kita mampu melawan godaan suap dan korupsi. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang terkasih yang termulia, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Tuhan Engkau menyapa kami dengan firman ini. Memang benar Tuhan, dalam kehidupan kami akan terjerat dengan hal-hal yang demikian. Dosa-dosa suap, dosa-dosa korupsi, dosa-dosa orang yang menghambakan diri dengan uang akan selalu kami temui. Tuhan ampuni kami ketika kami Tuhan pernah bersentuhan di sana atau masih berada di sana. Kami ingin beranjak Tuhan dari kehidupan kami yang lama itu, lalu menerima karunia Roh Kudus yang menyelamatkan kami dan membebaskan kami, sehingga kami keluar Tuhan dari dosa-dosa itu. Bantu kami sebagai anak-anak Tuhan untuk memiliki semangat untuk menjadi garam dan terang bagi dunia, untuk memberikan rasa yang baik sesuai dengan firman Tuhan kepada dunia. Berkati firman ini supaya termaterai dalam diri kami, supaya kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang terpercaya, supaya kami Tuhan menjadi anak-anak yang tidak cinta uang tapi cinta Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari segala dosa dan mampukan kami melawan segala godaan yang ada di dunia ini. Termasuk Tuhan COVID-19 ini begitu mengantarkan kami untuk melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Kami mungkin mau menipu. Kami mungkin Tuhan mau melakukan segala cara demi kebutuhan dan kelangsungan hidup kami. Tuhan ampuni kami, Tuhan jagai kami. Supaya kami Tuhan mampu melawan godaan dari COVID-19 ini. Bantu kami Tuhan. Tolong kami. Dengarkan doa kami. Kami mau Tuhan supaya COVID-19 sampai di sini saja. Kami tidak mau lagi Tuhan berlama-lama di sini. Kami mau Tuhan COVID-19 ini dihapuskan dan kami mendapatkan obat yang tepat untuk menyelamatkan kehidupan kami, bahkan kehidupan dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang ada di GKP Sidorame ini, jemaat yang sedang sakit, jemaat yang sekarang sedang mengalami kedukaan. Tuhan berikan penghiburan dan kesembuhan kepada mereka. Jemaat yang hari ini mendapatkan berkat Tuhan, entah materi, entah itu kesehatan, entah itu panjang umur dan sebagainya, Tuhan tolong ajar mereka untuk mengetahui bahwa segala sesuatu yang mereka terima adalah berasal daripadamu. Itu adalah berkat-berkat-Mu yang Kau putuskan untuk mereka dapatkan. Berkati pelayan gereja yang ada di GKP Sidorame ini, supaya kami dengan seia sekata, dengan giat menolong orang lain dan melayani orang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus terimalah doa kami. Amin. Marilah kita mengaminkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar, sekaligus mempersiapkan diri untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Pujian, Kidung Jemaat nomor 436, ayat pertama dan ayat yang kedua, lawanlah godaan. Dia kebenaran
Firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita pada waktu kita mempersembahkan persembahan kita terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 yang berkata demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pemberian kami semuanya dari tangan kuasanya yang kau terima, itulah yang kau beri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam.